Manado. Ya, Pak Atau Teddy. ya, Ya, Pak Teddy. bicara gini. Ya, silakan Pak Teddy, silakan. Iya Pak, saya ini shalom Pak Paul, Pak Ya, Shalom shalom. para teman-teman di Zoom. Saya mendengar dan mengikuti. Pak, yang jadi pokok bagi saya, yang jadi pokok ini yang saya ulang-ulang itu masalah mentalitas, ya, mentalitas daripada saya tanda kutip orang-orang Islam atau Muslim yang menduduki jabatan di Indonesia, baik TNI, Polri, itu kayaknya nggak punya perasaan, nggak punya hati, nggak punya otak, apalagi. Saya bilang mereka semua kayak hewan, Pak. Kenapa saya definisi kayak hewan? Karena mereka disumpah di dalam Al-Quran mereka. Disumpah di dalam Al-Quran mereka, dan mereka melakukan kejahatan di atas sumpah itu. Kan sering kita dengar, kami tidak melakukan, kami tidak akan menerima, kami tidak akan itu. Bohong semua. Iya, iya itu. Moralnya, Sumpahnya sumpah palsu semua. Iya, saya deh. Oleh sebab itu saya tanda kutip soal itu hewan binatang karena nggak punya hati nurani. Udah nggak ada hati nurani, Pak. Kemudian jalannya otaknya kekuasaan, uang, takhta, harta, dan lain sebagainya. Itu otaknya di sana. Wanita. Ya memang itu sudah terdiagram begitu, Pak, otaknya. Oleh sebab itu kita sudah cenderung bicara seluruh departemen di Indonesia sudah terjadi seperti itu. Mau departemen keuangan lah, departemen pendidikan, departemen kebudayaan, departemen apa aja sudah sudah kena kanker yang sampai ke sumsumnya. Sehingga mereka melakukannya itu, Pak, kalau dia berbuat sesuatu seolah-olah sudah tidak arti dia pergi sholat, tidak ada makna itu. Semua untuk merasa berdosa kalau mengambil uang rakyat, kalau bukan miliknya dia tidak boleh ambil karena merasa bersalah, berdosa. Mereka tidak ada sampai situ pikirannya. Nah itu yang paling pokok dulu. Sebenarnya kalau Pak Mahfud ini, kalau saya bicara body language-nya itu bahasanya putar balik, Pak. Itu bahasa-bahasa kayak Pak Paul ada meta apa di belakang itu. Bahasanya hanya bahasa-bahasa perlindungan politik seperti bicara kepada mahasiswa lain sebagainya, tetapi ya tidak berani untuk memberikan penjelasan yang real. Ini si A ini yang melakukan itu, sampaikan ke presiden, ya kita pecat, kita tangkap, kita proses. Dia cuma bawa ke permukaan sehingga bikin konflik. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang ya sangat kita sayangkan ya aktivitas dari Pauzong DKK ya, yang hampir setiap hari live di Zoom-nya, kemudian kerap kali melakukan penghinaan atau hujatan-hujatan kepada pemerintah Indonesia, kepada institusi-institusi negara, kepada agama Islam, dan kepada para pejabat-pejabat tinggi negara itu seolah tidak mendapatkan pengawasan atau langkah pencegahan dari pemerintah Indonesia. Seperti yang tak sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, setidaknya kalau memang tidak bisa menghentikan aktivitas Zoom dari Pauzong DKK, ya kasih peringatanlah kepada orang-orang yang kerap kali bergabung untuk ngoceh bersama Pauzong. Itu sebenarnya mereka-mereka yang kerap kali bergabung kemudian terlibat dalam pembicaraan yang isinya itu hujatan, itu sebenarnya bisa dilakukan tindakan hukum kepada mereka itu. Seperti itu tadi ya, potongan video bagaimana salah seorang anggota Zoom-nya Pauzong ya, tadi disebutkan namanya itu Pak Teddy ya, dari Manado kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa cek.
bagaimana dia melakukan penghinaan kepada TNI dan Polri sampai menyebut-nyebutnya seperti binatang, seperti hewan, dan dikhususkan itu terhadap TNI Polri yang beragama Islam. Dan ini memang satu hinaan atau hujatan yang luar biasa. Dan kenapa pula yang dikhususkan itu kepada mereka-mereka yang beragama Islam? Kalau mau mengkritik kinerja Polri, kinerja TNI, dengan adanya banyak oknum-oknum yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan begitu ya, silahkan saja. Tapi pilih narasi dan diksi yang tidak vulgar, tidak menghina berlebihan seperti itu, sampai menyamakan seperti hewan yang tidak punya nurani. Dan juga jangan dibawa-bawa agama lah. Kalau tadi disebutkan mereka-mereka yang berposisi sebagai pejabat maupun sebagai pegawai melakukan sumpah palsu, karena pada kenyataannya setelah bersumpah ada banyak yang melakukan pelanggaran hukum, itu sah-sah saja. Tetapi jangan dibawa-bawa agama, karena faktanya banyak juga orang-orang di luar Islam yang melakukan seperti itu. Dan itu sebenarnya seremoni biasa. Ketika seseorang itu mau diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai seorang pejabat, dia itu disumpah janji, ikrar bertekad untuk senantiasa tidak melakukan pelanggaran hukum, melaksanakan kewajiban. Ini sumpah janji atau ikrar. Ini bukan sumpah palsu atau sumpah bohong. Itu kan terminologi yang tidak dipahami oleh Zong DKK. Kalau sumpah palsu, sumpah bohong itu terkait dengan keterangan seseorang mengenai peristiwa atau hal-hal yang telah terjadi. Dia memberikan keterangan di bawah sumpah. Kalau keterangan di bawah sumpahnya itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, itu dinamakan sumpah palsu. Kalau pejabat yang mau dilantik itu atau pegawai negeri sipil yang mau dilantik itu bersumpah, itu sumpah janji, tekad, ikrar. Dan itu tidak hanya untuk orang Islam. Memang kalau dalam Islam itu, kalau teman-teman lihat di persidangan gitu ya, itu kalimatnya karena terkait dengan akan memberikan keterangan, itu kalimatnya bersumpah. Kalau teman-teman non muslim itu berjanji. Tapi ada yang berbeda. Sumpah janji pengangkatan seorang pejabat atau pegawai negeri sipil itu terkait dengan tekad untuk senantiasa melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar hukum. Kalau sumpah palsu itu keterangan yang tidak sesuai fakta yang terjadi di bawah sumpah gitu. Teman-teman sekalian ya, dengan begitu sadisnya melakukan hujatan kepada TNI Polri dan hanya spesifik menghubung-hubungkan dengan mereka-mereka yang beragama Islam ini, sebenarnya bisa ditindaklanjutilah. Aku berharap TNI atau Polri mendengarlah hujatan ini, karena ini sangat merendahkan ya, sampai menyamakan seperti hewan. Apalagi ini dilakukan di media sosial. Ini kalau diproses hukum itu bisa terjerat pasal 27 KUHP ya, penghinaan terhadap kekuasaan atau badan hukum ya, kekuasaan lembaga negara lah begitu. Itu ancamannya di atas 1 tahun ya, nanti teman-teman bisa cek. Dan karena ini dilakukan di media sosial, itu bisa dicontohkan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik ya. Kalau ancaman hukumnya berada pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, 6 tahun penjara itu maksimal.
Jadi ini kalau di proses hukum seperti itu. Dan kalau teman-teman membaca ya, memang dahulu atau secara teoritis itu pencemaran nama baik itu yang bisa melapor itu hanya subjeknya itu personal ya, hanya orang. Karena ini terkait dengan pencemaran nama baik, secara teoritis seperti itu. Dan pada perkembangannya ya, sudah ada satu contoh putusan bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik tidak hanya personal orang, tetapi sebuah badan hukum atau institusi. Ini kalau dalam teori hukum itu menggunakan penafsiran ekstensif. Jadi yang bisa melapor terkait pencemaran nama baik ya, bukan hanya personal, tetapi sebuah lembaga atau badan hukum itu bisa menggunakan penafsiran ekstensif atau penafsiran yang memperluas begitu makna dari itu. Makanya tidak heran ya kalau kita pernah melihat kasusnya Prita ketika dilaporkan oleh salah satu rumah sakit, kemudian yang terbaru dari Lion Air melaporkan beberapa komedian begitu ya. Oke teman-teman, kembali ke hujatan anak buah Baozong. Kita berharap ini viral dan tim cyber Polri bisa menemukan ini ya. Setidak-tidaknya orang ini telah melakukan penghinaan yang luar biasa kepada TNI Polri. Meskipun ini dikhususkan kepada yang beragama Islam ya, menyebut mereka seperti binatang. Ini penghinaan kepada TNI Polri, dan kalau mau diperluas ya juga penghinaan terhadap ajaran agama Islam. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.